Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya percaya kalian semua hari ini bangun dengan tubuh yang baik dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita semua. Amin ya. Saudaraku, kalau saya merenungkan pertambahan usia yang saya alami, saya merasakan ada penurunan dari kesehatan. Rasanya tubuh ini sudah berbeda. Dari ketika kita berusia mungkin belasan atau 20 tahun sekian, dengan usia yang sekarang mesti kita punya rasa yang berbeda. Tubuh kita sudah berbeda. Itu sama halnya saya merenungkan kesehatan jasmaniku semakin merosot. Semakin berumurnya seseorang akan ada banyak penurunan-penurunan di dalam jasmani mereka. Betul ya? Tetapi saya juga melihat, saudaraku, dengan bertambahnya usia seseorang semakin tua, fleksibilitasnya atau kelenturannya semakin berkurang juga. Jadi kalau boleh saya katakan, orang semakin tua semakin kaku. Dia punya prinsip, dia punya watak, dia punya pendirian, kakunya minta ampun. Hatinya keras. Semakin keras, semakin dingin, semakin kaku dan tidak lentur, saudaraku. Jadi makin sulit dibentuk. Sampai tidak tahu kalau dia tidak tahu akan hal ini. Saking kakunya orang itu. Sampai dia tidak mengerti kalau dia tidak mengerti. Tapi sok ngerti. Itu yang saya boleh katakan, semakin orang bertambah usia semakin susah. Itulah sebabnya. Dan tahukah saudaraku, untuk menjadi seseorang itu semakin hari semakin lentur di usianya yang bertambah, sebenarnya tidak ada cara lain kecuali orang itu sadar diri dulu. Dan yang kedua, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan tiap hari. Dan yang ketiga, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami sentuhan Tuhan. Dan yang terakhir, dia harus mengalami hati yang pecah dan remuk untuk Tuhan. Itu orang baru bisa diubahkan. Kalau enggak, saudaraku, semakin tua semakin kaku, semakin susah. Makanya saudaraku, kalau sampai kita tidak punya hati yang remuk, itu adalah isyarat kita menjadi manusia yang kurang lentur di hadapan Tuhan. Kita harus punya integritas, benar. Betul sekali. Kekokohan di dalam prinsip, oke, betul sekali. Kita punya integritas, kita punya prinsip yang kuat, itu harus. Tapi ingat saudaraku, kekokohan di dalam prinsip itu bukan berarti kita tidak punya kelenturan. Bukan kelenturan ikut manusia, tapi kelenturan ikut Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memimpin engkau dan saya untuk mengarungi kehidupan ini. Karakter kita tambah tua, tambah dibentuk dunia. Karena memang kita dipersiapkan oleh kuasa gelap untuk menjadi mempelai dunia, saudaraku. Kita lihat ya, orang-orang Kristen hari ini yang sudah berumur, berusia, dia udah puluhan tahun ikut Tuhan, ikut Kristen, jadi Kristen, pulang pergi gereja, aktivis, pendeta sekaligus pun ya. Coba lihat ya, yang sudah matang-matang, udah tua-tua, rambutnya udah uban putih, tapi masih ada loh yang aktivis, pendeta, pelayan Tuhan, labelnya begitu, sudah berusia, sudah berumur, tapi masih gampang tersinggung. Betul gak? Iya kan? Pasti kita pernah melihat itu. Gampang ngambek, gampang marah. Wah, muring-muring gak karu-karuan. Apalagi masih matre. Masih ada begitu. Apalagi masih suka lihat cewek cantik, cowok ganteng. Masih suka lihat-lihat begitu. Masih genit matanya. Kalau kita sadar akan hal ini, saudaraku, berarti puluhan tahun ikut Tuhan, pulang pergi gereja, melayani Tuhan di gereja lokal, tidak berubah toh. Apalagi jadi pendeta kayak saya begini, tapi nggak berubah toh. Kalau matriknya masih,
genitnya masih, cabulnya masih, apalagi suka dihormati, suka tersinggungnya masih. Berarti boleh saya simpulkan begini saudaraku, kita ini bukan orang baik-baik. Betul nggak? Kita semua ini dulu salah, kita semua ini rusak. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita harus finishing well di sisa umur hidup kita ini, maka kita harus betul-betul berjuang. Dan berjuangnya itu nggak asal berjuang, tapi berjuangnya itu sampai kita benar-benar memenangkan pertandingan hidup ini tiap hari. Tiap hari saudaraku. Nggak usah panjang-panjang tahun depan, minggu depan, nggak usah. Nggak usah ngomong besok, ngomong hari ini. Aku harus menang hari ini. Kan Anda dengar renungan pagi nih. Anda berjanji sama Tuhan, aku harus menang hari ini. Menang apa? Aku menang tidak menyusahkan hati Tuhan, tidak menyedihkan hati Tuhan. Aku tidak berbuat dosa. Ih, ngeri loh, janji begitu sama Tuhan gak gampang loh. Loh, janjimu apa Stephen hari ini? Aku gak mau berbuat dosa. Aku gak mau salah di mata Tuhan. Kenapa begitu? Kok ekstrim banget? Loh, aku mau finishing well kok. Aku mau selesai dengan sempurna di mata Bapa. Jadi kalau sekarang kita menghadapi banyak benturan, banyak tekanan, banyak permasalahan, saudaraku, ingat ya, itu adalah cara Tuhan yang ajaib untuk mengembalikan kau dan saya ke rancangannya yang asli. Kalau kau dan saya tidak punya problem hidup, duit kita banyak, bahkan sampai nyimpennya aja bingung mau taruh di mana, di bawah bantal, di bawah kasur, di kamar mandi kita simpen duit kita semua. Semuanya baik-baik, semua sehat, gak ada masalah, lancar jaya. Besar kemungkinan saudaraku, kita tidak akan mengenal yang namanya kerendahan hati. Pasti itu. Maka kalau hari ini kita sedang bertabrakan dengan banyak hal yang harus kita gumulkan dalam hidup ini, sejatinya itu merupakan sinyal Tuhan itu sayang sama kita, supaya kita kembali ke rancangan Allah. Bukan Tuhan jahat sama kita. Maka jangan salah paham sama Tuhan. Tuhan cuma mau ngomong, kembali nak kepadaku. Aku mengasihimu. Kamu sudah terlalu jauh dariku. Hari ini mungkin kita dimusuhi orang. Kita nggak salah apa-apa dimusuhin orang. Kita dikhianati, kita difitnah oleh orang yang kita percayai. Pernah nggak saudaraku? Pernah nggak? Orang yang kita anggap anak kita sendiri mungkin bisa step kita membunuh kita dari belakang. Mengerikan loh. Dan itu menyakitkan sekali. Kalau di pelayanan itu seringkali ya, saya menganggap, oh ini anak rohani saya. Belum tentu loh. Mungkin Tuhan bisa pakai orang-orang begitu tuh malah menusuk kita paling menyakitkan. Tapi pertama-tama mungkin daging kita gak bisa terima. Tapi kalau kita dekat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan, kesembuhan, dan hikmat supaya kita mengerti bahwa sebenarnya itu semua adalah petunjuk untuk kita tidak melangkah terus. Kita harus bisa menangkap sinyal-sinyal semacam itu. Jadi mari kita menarik diri dulu dari berbagai kesibukan yang tidak perlu. Coba kita duduk dekat kaki Tuhan, kita merendahkan diri. Kenapa orang ini, orang yang paling kupercaya Tuhan, menusukku hari ini? Kita mau merendahkan diri. Oh, Tuhan kasih hikmat. Betul, Tuhan berkarya di dalam kekecewaan itu. Ingat ya saudaraku, beban yang paling berat adalah masalah diri kita sendiri. Kita melihat ada setan-setan atau suara setan, hasrat setan atau monster apapun namanya yang masih melekat di dalam diri kita. Kita mau terhormat di mata manusia. Kita tidak mau direndahkan. Atau kita masih punya potensi untuk berbuat dosa yang sekarang belum kita lakukan, tapi ke depan bisa kita lakukan. Maka kita harus meratap di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan jauh dariku.
Coba benahi diri dulu, saudaraku. Kalau kita mengacu pada rancangan yang mungkin sampai sekarang tidak pernah kita perhatikan, kita bisa melihat bertanya gini, apa rancangan yang harus aku tahu, yang saya harus genggam, yang saya harus jagai? Apa Tuhan? Jelas kok rancanganmu apa? Kembali ke rancanganku, nak. Nggak usah muluk-muluk kamu mau, aku mau jadi seorang pendeta, aku mau jadi ini. Nggak perlu. Kalau kamu bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku pegang dalam hidupku? Kembalikan jiwamu dulu ke rancanganku. Dengan cara apa? Berjuanglah. Berjuanglah untuk diriku. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita serius memperkarakan rancangan kita, maka Tuhan akan mengarahkan kita ke rancangannya yang asli. Yang mana itu sama dengan Tuhan mengarahkan kita kepada kesucian Tuhan. Kamu tidak akan mengerti apa yang kurencanakan kalau kamu tidak berjuang hidup kudus, nak. Maka hidup kudus itu adalah kunci supaya kamu bisa masuk mengerti apa yang aku rencanakan. Maka berjuanglah di situ aja tiap hari sehingga kau bisa berkata, aku harus menang hari ini. Aku harus menguasai diriku. Karena kesucian itu potensi kita untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tapi semakin tua semakin dablek, saudaraku. Semakin tua dikhotbahin kayak apapun, denger renungan kayak apapun, setajam apapun, sekeras apapun, dablek. Tahu dablek ya? Dablek itu keras kepala batu gitu bahasa Indonesianya. Dablek itu bahasa Jerman. Di Semarang itu bahasa Jermannya dablek, bukan saudara, itu bahasa Jawa ya. Dableknya minta ampun. Bukannya tambah berubah, bukannya tambah semakin berjuang hidup seperti Kristus hidup, malah makin tua makin banyak meleset. Kenapa? Karena gak lentur itu tadi saya ngomong. Kakunya minta ampun. Kakunya minta ampun. Meskipun melesetnya bukan membunuh, mencuri, berzina, bukan. Tetapi kita sudah jauh dari dari ketepatan Tuhan. Ngomong udah ngawur, tambah tua tambah emosian. Tuh coba lihat ya, yang tua-tua tuh kalau nyetir mobil di jalan tuh tambah sewot loh. Tambah ganas itu kalau di mobil di jalan itu. Coba tuh lihat ya. Kalau seorang sudah tua nyetir mobil, kakunya minta ampun. Gak sabar, disalip orang gak sabar. Hal-hal yang gak perlu. Nanti marah-marah. Wah, itu praktek yang begitu-begitu, saudaraku. Atau kadang jadi mak kong, sudah jadi mamah papa, jadi nenek kakek, jadi mak engkong, jadi bobo kongkong. Anaknya datang punya masalah keluarga. Bukannya punya hati yang bijaksana, pikiran yang bijaksana. Pakai emosi, udah cerai aja. Coba Bapak Ibu. Ada loh orang tua yang begitu, udah cerai aja. Kamu bukan Tuhan. Yang ngawur aja kamu putusin cerai enggaknya keluarga seseorang. Meskipun itu anakmu, saudaraku. Itu loh yang mau saya katakan. Semakin tua gak semakin lentur dibentuk Tuhan, tapi semakin ngawur hidupnya. Saya rindu para pendengar renungan The Message, ya, jangan seperti itu. Benar loh, kalau ada yang seperti bertobat, saudaraku. Udah cerai. Loh, kamu itu merusak hidup keturunanmu sendiri. Kamu kira mudah ngomong cerai itu, terus gak ada kutuk yang mengikat keluargamu nanti ke depan dengan perceraian itu. Ada, saudaraku. Kamu kira gak ada tabur tuai di situ. Kamu kira gak ada korban di situ. Ada banyak. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bijaksanalah dalam hidup. Maka butuh ketepatan-ketepatan dengan dimulai dari kesucian hidup. Kesucian adalah kesediaan kita untuk benar-benar tidak menikmati apa yang selama ini menjadi kepuasan dan kesenangan kita. Kita hanya melihat hati Tuhan dan apa yang menyenangkan Tuhan untuk kita lakukan dalam segala hal. Itulah orang Kristen harusnya. Jadi kalau kita sudah mulai memikirkan rancangan hidup kita, mempersoalkan
rancangan hidupku apa ya? Harusnya gimana ya? Maka pelayanan kita makin murni. Dan yang kita akan alami dan rasakan adalah perasaan krisis. Sehingga kita akan bisa juga merasakan krisis terhadap keadaan orang. Bukan ngawur, saudaraku. Ini orang tua butuh nih perasaan krisis terhadap jiwanya dulu, baru jiwa orang lain. Sehingga dia gak sembarangan. Betul. Apalagi orang tua yang punya banyak duit dan hidupmu baik-baik saja. Hati-hati kau memberi advice ke anak-anak cucumu. Betul, saudaraku. Hati-hati. Kita harus punya proyeksi yang jelas mengubah manusia. Jangan sembarangan memberi nasihat. Kalau belum bisa memberi nasihat, diam. Tanya Tuhan dulu. Jangan asal nyeplos ngomong, saudaraku. Ya, maka pada pagi hari ini sekali lagi, persoalkan rancangan hidupmu di hadapan Tuhan. Kamu hidup bukan hanya untuk cari duit, saudaraku. Terus punya keluarga, punya anak, punya cucu, sakit mati. Enggak begitu. Kau punya rancangan yang jelas. Kau harus kembali ke rancangan Allah. Dengan cara apa? Selamatkan dirimu dulu melalui kesucian hidup. Duduk dekat kaki Tuhan. Gumulkan hari-hari hidupmu. Satu hari perjuanganmu harus beres. Setiap hari. Hari ini harus menang. Besok menang lagi. Besoknya menang lagi. Terus-terus sampai kita finishing well. Sampai manusia lama kita benar-benar luluh dalam hidup kita. Dan kita bisa bantu orang lain untuk bangkit benar di hadapan Allah. Selamat pagi saudaraku, selamat berjuang dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.